Halo guys, perkenalkan nama saya Yoni Subrahitra. Jadi pada kesempatan ini saya akan membagikan video tentang penyebab invasi Rusia ke Ukraina. Selamat menonton. Russia launching a full-scale invasion of Ukraine overnight in the capital of Ukraine. Perang Rusia dan Ukraina telah meletus. Ribuan korban udah melayang. Gedung-gedung kebakaran, serangan udara terus datang. Tapi sebenarnya, kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa Rusia bisa nyerang Ukraina? Dan benarkah Perang Dunia Ketiga udah di depan mata? Oke, sebenarnya untuk ngerti isu ini, kita mesti lihat ke belakang. Yang pasti, para ahli udah berpendapat kalau konflik ini sebenarnya berpusat di satu orang, Putin, sang presiden Rusia. Tentang masa lalu dan juga warisannya, inilah kisahnya. Singkat cerita, tahun lalu Putin nerbitin sebuah tulisan yang intinya dia cerita bagaimana Rusia dan Ukraina itu menurutnya berasal dari akar kebudayaan yang sama. Jadi mereka itu ibarat saudara sebangsa. Apalagi dua ini juga pernah kegabung di negara super besar bernama Uni Soviet. Tapi dulu sehabis Perang Dunia Kedua, Uni Soviet itu ibarat raksasa. Makanya negara-negara barat lalu bersatu bikin geng militer raksasa yang buat jadi penandingnya. Namanya adalah NATO. Nah, kedua raksasa ini puluhan tahun perang dingin yang sebenarnya nggak berkaitan sama es ataupun salju. Sampai akhirnya Uni Soviet pecah. Dan Putin ngelihat perpecahan ini sebagai bencana besar. Mimpi buruk dia semakin terwujud pas ngelihat negara-negara dekat Rusia seiring waktu ikut bergabung dengan NATO. Bagaimana dengan Ukraina sendiri? Udah banyak penduduk sana yang perlahan-lahan pengen pihak barat. Makanya dulu waktu presiden mereka ngejauh dari barat dan justru dekat sama Putin, rakyatnya justru pada kesel. Mereka demo besar dan ngelengserin sang pemimpin. Ujungnya Rusia mencaplok sebagian area Ukraina biar tetap bisa punya pengaruh di sana. Dari sinilah hari-hari gak berjalan tenang. 5 tahun kemudian, seseorang berlatar komedian berhasil dapat kepercayaan jadi presiden Ukraina. Sejak itu juga, ternyata angin berbalik. Ukraina justru deket lagi sama NATO. Yang perlu kita tahu, NATO itu punya peraturan kayak begini. Kalau ada satu anggotanya jadi serang, seluruh anggota lainnya akan ikut berperang. Makanya ngelihat tetangga paling dekat malah main sama geng lawan, tentu Putin jadi nggak nyaman. Habis itu bener aja, Rusia dalam tanda kutip nodongin senjatanya ke Ukraina, sambil Putin nuntut beberapa permintaan. Di antaranya, NATO mesti menarik pasukan dan senjatanya dari negara-negara dekat Rusia, dan NATO nggak boleh nambah lagi anggota baru. Kalau udah kayak gini, pastinya diskusi berjalan alot. Para petinggi dunia pun ngasih peringatan kalau Rusia bakal nyerang dalam hitungan hari. Dan sayangnya, kita semua tahu, prediksi itu akhirnya jadi kenyataan. Malam itu, Putin ngakuin 2 daerah Ukraina sebagai negara merdeka dan gerakin tentaranya ke sana. Serangan pertama lalu datang. Presiden Ukraina langsung berlakuin darurat militer. Seluruh warganya dihimbau berlindung di rumah atau bunker peninggalan perang. Tetapi kondisi terus saja menjepit. Sang pemimpin pun menyerukan warganya untuk ikut berjuang bela negaranya. Pertarungan pun berjalan sengit. Semua mata dunia tertuju ke mereka.
Oke, jadi ujungnya gimana kelanjutannya? Apakah bakal jadi perang dunia ketiga dan Indonesia juga ke bawah-bawah? Singkatnya, belum tentu. Waktu video ini dibikin, Rusia dan Ukraina sama-sama masih sendiri. Negara-negara lain mulai nunjukin pihak kemana, tapi sementara Indonesia nggak dulu. Katanya kita mengecam perang, tapi kita juga nggak akan lepas dari dampak isu ini. Nilai dolar, harga bahan bakar, sampai harga roti, mie, dan sereal mungkin bakal naik. Kalau menurut kalian, kartu apa yang bakal dimainin Rusia, Ukraina, dan NATO selanjutnya? Nah, itulah video dari saya. Sekian dan terima kasih.